Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian, adik-adik, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari menjelang terbenamnya matahari di hari Kamis ini, hari Jumat ini, Allah kumpulkan kita dalam kondisi terbaik pada saat yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pula menutup amal kita dan ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore ini kita akan membahas tentang adab-adab seputar makan dan minum. Nah, apa yang akan kita bahas? Di dalam kitab yang kita pegang di sini disebutkan lil akli adabun fi syariatil islamiyyati wa hiya ala ahsamin. Makan dan minum itu di dalam syariat Islam ada adab-adab yang mesti dijaga, dan adab-adab itu ada beberapa bagian. Apa yang pertama? Awalan, yang pertama, adabun ma qablal akli. Adab yang mesti kita jaga sebelum makan. Jadi dibagi adab-adab itu ya ke beberapa pembahagian. Yang pertama adalah adab sebelum makan. Nah, apa yang pertama? Ghaslul yadaini qabla ta'am. Hendaklah kita mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu sudah hal yang sangat prioritas di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Li'alla yadurra nafsahu bima qad yakunu 'alaiha minal wasah. Jadi kenapa kita mesti mencuci tangan? Karena bisa jadi di tangan kita ini melekat virus-virus, bakteri-bakteri yang ujung-ujungnya nanti bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi belum lagi kampanye tentang sering-sering mencuci tangan. Ternyata di dalam Islam Allah dan Rasulnya sudah menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Apa dia diantaranya dalam bentuk mencuci tangan ini, di mana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wa la dirar. Jangan sampai terkandung terjadi mudarat dan memberikan mudarat kepada yang lain. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua,
min adabil akli, di antara adab makan, as-su'alu 'anit ta'ami idza kana dhaifan 'ala ahadin wa la ya'rifuhu. Nah, ini kasusnya adalah hendaklah sebelum makan tadi, misalnya ada di antara ibu-ibu yang mengundang temannya makan ke rumah, lalu menghidangkan makanan yang tak terbiasa dimakan oleh orang yang datang atau yang diundang oleh ibu-ibu ini. Nah, maka adab kita sebagai pengundang adalah memberitahukan jenis makanan yang kita hidangkan. Nah, itu di antara adabnya. Wala yatma'innu ila ma qad yuqaddimuhu ilaihi. Ya, lalu kita menenangkan tamu yang datang tadi, lalu kita katakan, ya, ini makanan yang baik dan layak insya Allah. Ya, karena misalnya bisa jadi kita nggak kenal makanan itu. Nah, maka mesti orang yang membawa kita kepada makanan itu harus memberitahu ini jenis makanan apa. Nah, misalnya apa contohnya? Pergi kita ke sebuah tempat, diundang oleh saudara kita, dibawa pergi makan. Nah, maka makanan yang tidak kita kenal tadi harus diberitahukan oleh orang yang mengundang. Nah, jadi apa misalnya, Bu? Ibu-ibu ini biasanya makanannya apa? Jengkol, petai, kentang, terong, ikan asin, jujur kali ibu-ibu ya. Nah, lalu ibu-ibu ini dapat hadiah, misalnya dibawa ke Eropa, ya, sampai di Eropa dihidangkanlah makanan yang tak nampak selama ini di Rimbo Panjang. Nah, maka kita yang mengundang ibu-ibu ketika itu harus memberitahukan, Bu, ini jenis makanannya, ini namanya. Fungsinya makanan ini bisa membuat tambah cantik kalau makan ini, membuat tambah lebih muda kalau makan ini, misal gitu ya. Nah, jadi fungsinya, jenis makanannya dan lain sebagainya harus diberitahukan apabila kita mengundang seseorang untuk makan ke rumah kita. Itu etikanya. Nah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang makan. Nah, akhbirna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anna ma qaddamtunna lahu huwa ad-dabbu ya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat dia diundang makan, lalu dihidangkanlah semacam gulai yang berasal dari dobbun. Dobbun itu mirip-mirip biawak, tapi bukan biawak, ya. Jadi biawak di padang pasir, tapi bukan biawak yang di Rimbo Panjang ini, ya. Nah, lalu farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu 'anid dabbi. Lalu Rasulullah yang tadinya ingin mencoba agak kaget. Jadi diangkatnya tangannya oleh Rasul dari dhab tadi, lalu tidak jadi disantap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala Khalid ibnul Walid. Khalid bin Walid berkata, aharamun dhabbu ya Rasulullah. Apakah dhab ini haram ya Rasulullah? Karena tak jadi dimakan oleh Rasulullah, ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi. Hanya saja makanan dhab ini tidak ada di negeri asalku. Fa ajiduni a'afuhu. Jadi saya karena tak terbiasa memakannya agak geli gitu memakannya, ya. Sama pertama kali saya dulu, Bapak Ibu, saya tidak terbiasa makan bebek, makan itik, ya. Itu pertama kali makan dulu ketika di Sumbar, di Bukit Tinggi ada gulai
Itiak lado hijau. Nah, agaknya saya dulu agak sedikit gimana gitu, karena kita nggak terbiasa, ya nggak terbiasa karena saya dulu di Kampar, tak terbiasa ada orang yang makan itik gitu. Nah sekarang udah banyak kan bebek apa di tepi jalan udah banyak apa pecel lele itu kan sudah banyak bebek gitu ya. Nah jadi karena nggak biasa, jadi kata Rasulullah SAW, ya saya tak terbiasa memakannya. Qala Khalid, lalu Khalid berkata, fajtazartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Lalu kata Khalid, karena Nabi nggak makan, ya sudah saya ambil, lalu saya yang memakan top itu, dan Nabi ketika itu hanya melihat aku memakannya. Nah jadi kalau kita mengundang seseorang untuk memakan sesuatu di tempat kita, adabnya adalah kita memberitahu ini jenis makanannya apa. Jadi bapak ibu mungkin mau tahu seperti apa bob itu ya. Saya lihatkan fotonya. Bob. Nah, jadi sejenis biawak. Nah, sejenis biawak tapi hidupnya di padang pasir. Ini halal ini. Ya, ini halal. Nah, kan mirip biawak ini kan? Coba ibu-ibu kira-kira suka nggak makan ini? Ya. Nah, jadi ada juga yang seperti ini. Ya, mirip biawak. Ya, tapi warnanya agak lebih putih dibanding biawak yang ada di Rimau Panjang ini. Biawak bule. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi sebelum makan mencuci tangan, memberitahukan makanan yang dimakan itu. Lalu yang ketiga, al-mubadarah ilal akli iza quddima ilaihi ta'amu min mudhifihi. Segera memakan apabila makanan itu sudah dihidangkan oleh orang yang mengundang kita. Jadi segera makan jangan perlu banyak tanya. Ya, aduh leh di sini kan. Ya, kalau sesado yang ada di belakang tuh inilah sopannya. Ya, jadi apa yang dihidangkan itu yang dimakan. Kenapa demikian? Fa inna min karamati dhaifi, di antara bentuk kemuliaan tamu, tanda tamu itu beradab, tanda tamu itu memiliki etika yang tinggi, ta'jilut taqdim lahu, segera memakan apa yang dihidangkan kepadanya. Kenapa demikian? Karena itu di antara bentuk kita menghormati orang yang mengundang kita. Nah, kalau ada orang yang mengundang, kalau kita diundang orang misalnya, atau kita mengundang seseorang, kita hidangkan makanan atau minuman lalu tidak disentuhnya, kira-kira gimana perasaan kita? Nah, tentu kita tersinggung kan? Oh, ini ada apa nih? Kenapa dia tak mau makan di rumahku? Oh, jangan-jangan selama ini kita terkenal ya, rumah kita itu banyak sesuatunya barangkali. Nah, jadi di antara untuk menjaga adab itu segera dimakan ya, untuk makanan yang dihidangkan itu agar apa? Supaya mendapatkan keberkahannya. Nah, kemudian ya itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, at-tasmiyatu qablal akli. Ini yang sering kita lupa. Ya, apalagi kalau sudah sangat lapar, ya, apa dia? Membaca bismillah sebelum makan. Ya, bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bismillah ini wajib. Ya, bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bismillah ini wajib. Ya, sekalipun mayoritas mengatakan tidak wajib. Nah, wal muradu bit tasmiyah, yang dimaksud dengan membaca bismillah ketika makan itu adalah ketika kita akan memulai makan, kita membaca bismillah, minimalnya
Bismillah, maksimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bersumber dari Ummu Kulsum an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, iza akala ahadukum, apabila di antara kalian ini ada yang makan, fal yazkur ismallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa innasiya, dan apabila dia lupa misalnya menyebut nama Allah di awal dia makan, lalu pada saat ia ingat, fal yaqul, hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi lagi-lagi enak makan misalnya, lupa ternyata di awal tadi belum baca bismillah. Nah, maka saat ingat itu juga kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ibnu Majah. Nah, jadi itu adab-adab sebelum makan. Lalu yang kedua, adabul akli asna at-ta'am, adab yang mesti kita jaga saat makan. Jadi ada yang sebelum makan, ada yang saat makan. Yang pertama apa? Al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Ya. Nah, makan dengan tangan kanan bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadun minkum bisimali, jangan sampai di antara kalian ini ada yang makan dengan tangan kiri, wala yasrabanna biha, jangan pula minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yakulu bisimalihi wa yasrabu biha, setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kiri. Nah, seolah-olah di sini disebutkan siapa yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berarti sudah menjadi bersahabat dengan syaitan. Ya. Apa bedanya syaitan dengan jin, Bapak Ibu? Ya. Jin, syaitan, hantu. Ya. Atau iblis, apa bedanya? Atau mereka saudara? Ya. Jadi jin itu nama golongannya, ya. Seperti manusia nama golongan insan, ya. Kemudian di golongan di kalangan jin yang pertama kali diciptakan adalah iblis, sebagaimana di golongan manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Sedangkan syaitan adalah nama sifat. Setiap yang membangkang, yang korek kepalu, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan insan, itu setan. Ya, keras kepala, tak mau diatur, tak mau ditunjukkan kebenaran, sudah dikatakan yang benar itu benar, dia masih melawan, itu syaitan, bahasa awalnya setan. Jadi setan itu kebiasaan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Nah, yang lebih parahnya ibu-ibu, merokok dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri sambil berdiri pula. Nah, sempurna, ya, kepemiripannya dengan setan. Ya. Ibu kan ada yang jadi setan kan? Nah, ibu sekalian yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tidak ada uzur, ya. Kalau ada uzur, ada alasan yang menyebabkan kita harus menggunakan tangan kiri, maka tidak apa-apa. Tangan kanan sakit misalnya, tangan kanan ini kena COVID misalnya, ya, sehingga tak bisa difungsikan. Ada yang tangan kanan aja yang kena COVID itu nyerang tangan enggak dia? Tangannya aja diserangnya misalnya. Nah, maka ini ada uzur sehingga tidak bisa digunakan tangan kanan, maka pada saat itu dibenarkan penggunaan tangan kiri. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua adabnya adalah al-aklu mimma yali. Makan minum mana yang terdekat dengan kita. Nah, itu adab ketika makan. Jangan nanti mengambil makanan yang jauh posisinya dari kita. Disediakan gulai kepala kambing dekat kita karena kita takut kolesterol dan tensi. Nampak ikan bakar di dekat mobil tuh. Kalau orang Minang istilahnya ada jambunya ke situ. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu nampak sama kawannya sebelah sana, lebih enak nampaknya dekat ibu yang ketawa-ketawa dari tadi itu katanya kan. Diambilnya ke sana. Ini tidak sopan. Ini tidak beretika. Dikatakan di sini yusannu ayyakulal insan. Disunnahkan seseorang itu makan mimma yalihi, apa yang ada terdekat yang dihidangkan di dekatnya. Wala tamtaddu yaduhu, jangan sampai tangannya memanjang, artinya jangan sampai tangannya mengambil ila ma yalil akharin, ya, ke hidangan yang ada di depan orang lain. Wala ila wasati ta'am, begitu juga jangan sampai ke tengah-tengah makanan itu. Saya dihidangkan di tengah-tengah, ada tangannya ke sana mengambil. Nah, ini ketiganya tidak baik. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada Amr bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak, kata Rasul, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyamini, hendaklah makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat dengan itu yang berkaitan dengan ketika kita makan. Nah, lalu yang ketiga, ghaslul yadi ba'da ta'am, ya, membasuh, mencuci tangan setelah makan. Kenapa demikian? Tahsulus sunnah, sunnah kita dapatkan bimujarradil ghasli bil ma, ya, dengan mencuci dengan air semata. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rusdan, wal ula, yang lebih baik adab setelah makan itu adalah ghaslul yadi bil asnani awis sabun, mencuci tangan dengan sabun atau yang semakna dengan sabun itu. Sabunkah atau antiskah atau desinfektankah atau apa yang bisa digunakan untuk membersihkan tangan. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, ini yang agaknya banyak di antara kita yang tidak tahu, atau mungkin bisa jadi dia belum mengamalkan al-madmadah ba'da ta'am. Ternyata dianjurkan kita berkumur-kumur setelah makan. Nah, selama ini kan kita tahunya berkumur-kumur itu sebelum berwudu. Ternyata ada adab setelah selesai makan itu disunnahkan kita berkumur-kumur. Hadis yang diriwayatkan oleh Bashir bin Yasar bersumber dari Suaid bin Nu'man, annahu akhbarahu annahum kanu ma'an nabi, mereka ini dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah yang bernama Sahbah. Jadi sahabat-sahabat Nabi tadi pernah bersama Rasulullah di daerah yang bernama Sahbah. Fahadaratis salah, datang waktu salat. Fada'a bi ta'amin,
lalu Nabi meminta supaya dihidangkan makanan, falam yajidhu, lalu dia tidak mendapatkan makanan, illa sawiqan falaka minhu falubna ma'ahu summa da'a bima'in famatmadah. Jadi tidak ada makanan padat yang dimakan malam itu oleh Rasulullah, tetapi hanya sedikit makanan-makanan ringan. Akhirnya itu dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Summa da'a bima'in, Nabi menyuruh sahabat lain mengambil air. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lalu Rasulullah berkumur-kumur. Summa shalla wa shallaina wa lam yatawadda. Lalu setelah makan tadi, ya, Nabi Muhammad berkumur-kumur. Setelah itu dia tidak mengulang wudunya. Jadi makan tidak membatalkan wudu. Ya. Makan tidak membatalkan wudu. Misalnya ibu berwudu, lalu setelah itu makan, tak perlu berwudu lagi untuk sholat. Ya, cukup supaya untuk membersihkan mulut berkumur saja. Jadi konteks ya berkumur-kumur ini adalah ketika kita akan sholat. Karena ada rasa-rasa di dalam mulut. Nanti takutnya setelah takbir Allahu Akbar. Apalagi yang dimakan itu makanan ringannya seperti kuaci. Kan lama itu asin-asinnya itu di mulut kan. Jadi kalau tidak kumur-kumur nanti jangan-jangan kita menikmati sisa-sisa makanan itu setelah di dalam sholat. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, ad-du'a lil mudhif. Jadi kalau kita diundang makan oleh seseorang, jangan lupakan kita doakan orang yang mengundang kita tadi. Dan SMP. Apa tuh? Setelah makan lupa mendoakan orang yang mengundang kita. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah. Lalu hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah lebih kurang 10 tahun lamanya membantu Rasulullah. Nah, jadi kata Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah, datang menjumpai Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin, lalu Nabi dihidangkan roti dan minyak. Ya, roti dicelupkan kepada minyak samin. Nah, fa'akala, lalu dimakan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah kenyang, Rasulullah SAW bersabda, aftara indakumus shaimun. Nah, ini doanya. Jadi aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasa ya dengan makanan ini orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, semoga yang memakan makanan kalian ini adalah orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat sudah mendoakan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud ya di dalam Sunan Abi Dawud. Jadi tentang ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata semakin sering kita menjamu orang lain untuk makan di rumah kita, semakin barokah dan semakin banyak rezeki kita. Coba lihat dulu ya. Saya punya banyak jemaah, tetangga dan kerabat yang amalan mereka setiap yang ada berkunjung ke rumah pasti wajib makan ya, wajib makan. Kalau nak makan nggak boleh pulang, walaupun yang dimakan itu ya entah goreng dadar yang ada di rumah tuh ya, yang penting wajib makan. Kenapa? Karena barokah. Nah, ini yang kita cari dalam rezeki. Nah, betapa banyak kita memiliki rezeki tetapi barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering berbagi, sering mengajak makan, karena makanan 2 orang cukup untuk tiga orang. Makanan untuk 3 cukup untuk
tempat orang. Nah, begitulah barokah yang ada di dalam kita mengundang orang lain untuk makan. Jadi jangan pelit-pelit ya seputar masalah makanan ini. Nah, tapi jangan basa-basi juga. Kita ini banyak basa-basi. Pas tamu udah pulang, itu nasi sedang dimasak tuh katanya. Tamunya udah mau pulang. Nah, itu basa-basi orang awak biasanya. Itu nasi sedang dimasak, tamunya sudah ya angkat kaki ya, udah angkat badan gitu dari rumah kita. Nah, jadi jika bisa ya amalkanlah sunnah ini untuk supaya memberkahi rezeki kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika makan tadi barangkali ada makanan yang jatuh dari piring kita atau ada makanan yang tidak sempurna masuk ke dalam mulut kita, semuanya itu diambil dan dimakan. Ya, misalnya ada jatuh misalnya nasi ke di samping piring kita, ambil saja. Ya, selama tidak ya, kira-kira kotor lah beberapa detik gitu. Saya jatuh ambil. Sebelum kaedahnya kalau kita di Indonesia ini menyebut sebelum 5 ambil. Nah, dari mana datang aturan ini? Ya, dari mana datang aturan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas. Jadi Nabi itu kebiasaannya setelah makan dijilatnya seluruh jari-jari. Jadi kalau bisa, kalau kita di Indonesia kan baru terbiasa ini kan, pandai-pandai lah, jangan perlu di depan orang ramai. Kalau lagi makan di rumah makan, itu agak aneh orang menengok. Tapi kalau di rumah kita sendiri ya. Tapi kapan lagi sunnah ini kita biasakan. Ya, tapi cuma mungkin teknisnya dengan cara yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Jadi kalau makanan itu jatuh, kata Rasul, ini misalnya makanan jatuh. Nah, kalau ada yang kotor, buang yang kotornya dari makanan itu. Lalu makanan itu tetap dimakan. Itu yang diperintahkan oleh Rasul. Kenapa demikian? Wala yada'uha lisyaitan. Jangan sampai nanti sisa makanan yang terjatuh itu dimakan oleh syaitan. Wa amarna an naslutal qas'ata fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kenapa kita harus, kalau bahasa awaknya menjimei, itu menjimei. Jime makannya. Kalau ada yang jatuh diambil, dikutip, dimakan. Ya, karena ternyata Nabi mengatakan kita tidak tahu entah dari butiran mana yang akan menjadi berkah. Nah, itu dia. Ya, karena kita ini kan banyak tak bersyukur kan, membazir aja makanan di rumah, sehingga dinikmati oleh syaitan. Yang seharusnya malaikat yang hadir mendoakan, ini syaitan yang berebut-rebut di sana. Nah, maka kita diminta untuk mencari barokah dari apa yang kita makan. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting juga. Adamul ittika asna al-akli. Jangan bersandar ketika makan. Pernah dengar kaji ini biasanya? Belum ya, jadi makan sambil menyandar itu kalau bisa dihindari. Nah, apa maksud menyandar di sini? Banyak ya tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan makan dengan menyandar bertopang ke kaki sebelah kiri. Ada yang mengatakan memang menyandarkan badan sepenuhnya ke dinding. Ada yang mengatakan ya banyak tafsiran ulama tentang ittika menyandar ini, tetapi disimpulkan di sini ya, disimpulkan oleh para ulama kita di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan makruh hukumnya seperti apapun jenis sandaran orang yang makan itu lalu dia bersandar. Jadi mau sandar seperti apapun yang boleh bersandar bukan tidak boleh, tidak disarankan. Ya, nah, jadi sunnahnya jangan bersandar.
Ustaz, gimana menyandar ke bahu suami? Itu lain batu cerita. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas waktu makan ya. Sandar menyandar itu nanti. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi menyandar apapun bentuknya, saya nyandar sambil makan di situ, ya di dinding, di apa? Kita biasanya di rumah kan ada apa? Meja makan. Nah, kalau bisa ya duduk di kursi makan itu, tapi kalau bisa jangan bersandar. Tapi yang lebih elok katanya makan lesehan. Jadi jual tuh apa yang ada di rumah itu. Ya, tak sampai seperti itu pula ya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang ketika makan. Nah, sekarang adabul akli ba'dal faraghi minhu. Apa saja adab yang mesti kita jaga setelah makan? Nah, tidak banyak di antaranya setelah makan itu kita membaca zikir atau doa. Nah, yang paling kita hafal apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadilah kalau satu itu dapat. Ya, tapi kalau ada yang ditambah yang lain boleh juga. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Boleh juga dengan kalimat itu. Nah, kemudian boleh juga ya dengan doa-doa yang disebutkan di sini. Dalam banyak riwayat disebutkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami dari makanan dan minuman ini dan berikan kepada kami berkah darinya. Jadi banyak zikir-zikir, minimalnya kita mengucap alhamdulillah, karena tidak ada kemampuan kita untuk makan, untuk minum, kecuali kemampuan itu, kekuatan itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu adab-adab sebelum makan, ketika makan dan minum, dan setelah makan dan minum. Nah, sekarang terakhir adab-adab umum tentang makan. Yang pertama apa? Tentang makanan dan minuman itu jangan sesekali menghina makan. Ini bauan ya. Rasul tuh kalau dia tak suka dia diam saja. Ya. Ini misalnya apa nih sekarang itu? Apa nih kayaknya dalam styrofoam ini kalau saya tengok dengan mata batin saya nih kayaknya nasi kuning. Apa tahu? Nah, pasti sampai di rumah dibuka misalnya, lalu dia katakan ini nasi kuning. Aku, itu tidak baik. Ya, kalaupun tak suka tidak perlu dikomentari. Nasi kuning rumputnya matunya yang salah tengok. Ditengoknya balik. Tadi lah dihina-hinanya, ditengoknya rumputnya emas. Nah, nasi kuning berubah menjadi emas. Kalau emas di dalam itu akan ibu puji atau ibu cemeh? Ibu puji. Alhamdulillah emas. Ya, bisa enggak itu berubah jadi emas nanti sampai di rumah? Hah? Bisa. Mau tahu ilmunya? Mau tahu ilmu doanya supaya itu jadi emas nanti? Baca aja bismillah. Yang penting barokah. Jadi itu yang pertama, ada muzammit ta'am. Jangan sesekali kita mencela makanan. Nah, kemudian yang kedua, seimbang makan dan minum. Jadi apa maksud seimbang? Jangan berlebih-lebih. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Kalau sudah cukup rasanya stop. Ya, jangan manu nampak manu habis. Ya, ada lagi yang penafsiran sesat. Ya, kulu wasrabu wala tusrifu.
makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah ini kata-kata berlebih-lebihannya itu ditafsirkannya dengan seenak hatinya. Makanlah, minumlah, dan jangan lebih. Jadi ada pula yang menafsirkan begitu rupanya. Jangan berlebih itu. Jadi artinya habisi semua. Tidak segitu arahnya. Ya wala tusrifu, jangan berlebih, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, menjauhi makan dan minum itu fi aniyatiz zahab wal fiddah li'annahu muharram. Tidak boleh makan dan minum di di tempat, di piring ataupun di gelas yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini insya Allah tidak ada di tempat kita, ya jarang ya. Hanya tidak punya omeh dong, ya tidak punya emas, tidak punya piring emas, tidak punya gelas emas. Tapi mungkin di Arab ada orang-orang yang kaya seperti itu, yang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam makan dan minum tadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah barangkali poin-poin penting yang bisa kita pelajari. Dan yang penting dari apa yang kita ketahui ini adalah kita ingin mengamalkannya. Nah, kenapa? Karena setelah kita amalkan adab-adab makan dan minum ini, yakinlah dengan izin Allah barokah hidup kita. Itu yang kita cari. Yang ujung-ujungnya kita ingin hidup kita berkah. Kalau hidup sudah berkah, sedikit pun yang kita dapatkan dari yang Allah berikan rezeki kita akan merasakan ini. Karena banyak orang yang banyak rezekinya tetapi tidak tenang jiwanya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi barokah itu dicabut oleh Allah. Maka dengan mengamalkan adab-adab makan dan minum ini, insya Allah Allah berikan barokah ke dalam kehidupan kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, kita tidak panjang-panjang mengajinya, yang penting diamalkan poin-poinnya tadi. Karena maghrib ini saya juga akan mengisi juga lagi nanti. Ada tanya jawab silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika makan dengan tangan kanan, lalu minum dengan tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan? Karena takut gelasnya kotor. Karena ini kan sudah memegang makanan kan. Karena ada sebahagian daerah tidak baik gelas kotor itu atau berminyak. Jadi di sebagian daerah katanya kalau dipegang begini langsung, jadi gelas itu kurang nyaman nengoknya gitu ya. Jadi minumnya seperti apa itu? Berarti boleh apa tidak? Kok ibu pula yang menjawab? Kan yang ditanyakan sih saya. Karena saya bertanya maksudnya betul ya. Jadi boleh ya selama ditopang oleh tangan kanan. Yang tak boleh itu mujarrad bisimal ya, semata-mata hanya menggunakan tangan kiri. Tapi ketika ditopang dengan tangan kanan karena alasan ya, tangan kanan itu kita lagi makan misalnya kotor, kalau pegang langsung itu di sebahagian daerah itu enggak etis gitu ya. Nah, maka boleh ditopang. Itu tidak dihukum sebagai makan dan minum dengan tangan. Jadi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika kita tidak memakan makanan yang diberi tetangga? Yang tetangga ini biasa terkenal dengan jorok. Ya, dia tidak mengetahuinya. Jadi ada tetangganya yang menghadiahkan makanan ke dia, tapi tetangga ini terkenal kurang menjaga kebersihan. Ini kasar kali. Ya, kurang menjaga kebersihan. Nah, berdosakah kita tidak makan? Tidak berdosa. Ya, yang namanya hadiah untuk kita itu kan sudah milik kita. Mau kita makan, mau kita tengok aja dia misalnya, atau kita senyum aja ke dia misalnya, nggak masalah, asal jangan dimubazirkan ya, asal jangan mubazir.
Ya bagaimana caranya kalau kita khawatir misalnya dia nih agak kurang menjaga kebersihan, khawatir kita pasti rasanya hampir 80% ini ya ada dulu Bu, zaman saya sekolah ya, segan pula saya menceritakan. Yang paling gawat itu ya karena standar kebersihan ini kan berbeda-beda ya. Di India itu saya pernah dulu seminggu di India, di New Delhi itu luar biasa ya. Jadi jual makanan, jual nasi itu di India tuh di tengah pasar ambilnya pakai tangan. Gimana gitu ya, ambilnya pakai tangan atau nanti dipegangnya yang lain. Ada lagi yang mencetak adonan itu jadi ada memang ya. Saya tidak percaya dulu sampai saya datang ke India itu memang menengok kondisi seperti itu. Nah tapi kalau udah lama-lama di situ tidak pula terasa jorok gitu kan. Nah, jadi ini standarnya berbeda. Ibu coba agak 2 minggu sebulan di India nanti ada biasa aja. Nah, ya, bercampur-campur makanan tuh sedikit dengan ingus-ingus ya tidak masalah. Nah ini standarnya agak berbeda. Jadi memang saya tengok ya ditimbang nasi itu ada makan ya memang agak kalau kita bawa ke standar Indonesia ini kurang bersih rasanya. Nah, jadi apakah berdosa? Tidak sampai berdosa, tetapi berdosa dia apabila ternyata membazirkan. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ikhwanas syaitan atau ikhwanas syayatin? Jadi yang Al-Quran? Ikhwanas syayatin atau ikhwanas syaitan? Tanyalah Ustaz Fatimah dulu. Yang hafiz ya, yang hafiz. Ikhwanas syayatin ya, syayatin ya, saudara setan. Jadi setelah dikasih nanti makanan itu ibu buang misalnya, itu yang berdosa ya. Nah, gimana caranya? Ya kalau apa kali misalnya kalau memang nampak kali enggak ya kejorokannya tadi ya jangan dibuang. Ya kalau ada kucing kasih ke kucing kalau bisa ya. Tapi makan aja lah, bismillah aja lah. Ya. Itu kali Bu ya. Berkah insyaallah ya, berkah. Ya tapi tetap hati-hati tentunya ya. Dia kadang menilai orang tidak bersih ini mungkin karena lagi ada masalah ibu dia mungkin. Nah, gara-gara nggak apa aja dia mungkin. Ya begitu ya, tapi tidak sampai berdosa. Jadi hak untuk memakan atau tidak itu ya karena itu sudah milik kita, mau milik kita ya terserah kita, asal jangan dimubazirkan. Baik. Kalau sudah terbiasa dari kecil memakai tangan kiri, gimana Ustaz? Mudah jawabannya nih. Kalau sudah terbiasa dengan tangan kiri, biasakan tangan kanan. Apa ya? Ya. Masalahnya ini dia tidak mau bisa, ya bisa. Gimana Bu? Apa susahnya gitu ya? Susah itu. Ya, saya rasa sehebat apapun tangan kirinya makan, ketika pindah ke tangan kanan, tujuannya pasti ke mulut juga. Ya, nggak akan ada sampai ke telinga, ke hidung gara-gara grogi karena makan tangan kanan. Nah, jadi perlu pembiasaan saja sebenarnya. Masa lama-lama bersahabat dengan setan kan? Udahlah selesaikan bersahabat dengan setan itu. Karena yang makan dengan tangan kanan itu adalah tangan kiri itu adalah setan. Jadi dibiasakan saja. Jadi dipaksa saja. Ya, dipaksa saja diri kita itu untuk makan dengan tangan kanan. Baik. Ustaz, jika kita sedang makan tiba-tiba bersendawa, apakah harus berhenti atau boleh dilanjutkan? Apa maksud pertanyaannya? Makan gitu ya, gitu kan? Apakah berhenti atau dilanjutkan? Ya tergantung ibu sudah kenyang apa belum. Ya, karena ada orang sendawa setiap kali tapi ternyata belum kenyang. Tapi kalau sudah kenyang ya sudah berhenti. Ya, apakah sendawa itu tanda kenyang? Tidak.
karena ada angin itu aja susah. Ya, jadi sendawa itu bukan, tetapi pada prinsipnya makan itu sebagaimana tadi sudah kita singgung sedikit, jangan berlebih-lebihan karena kalau bisa ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernapas. Jadi berhentilah sebelum terlalu kenyang. Kalau kenyang itu kan perlu untuk kenyang dalam artian untuk mengokohkan tubuh kita. Karena kalau makan nggak kenyang nanti pas pengajian kemana-mana aja pikiran lulus tak volunteer gitu ya. Nah, nggak kenyang. Jadi maksudnya makanlah berhenti sebelum terlalu melebihi batasnya. Karena kalaupun harus makan kenyang kata Rasul, sisakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Cobalah ibu, banyak makan payah bernapas. Susah omong. Ya. Cobalah makan banyak sudah kok sampai besok pagi susah omong. Ya. Nah, ditambah lo masker. Nah, besok pagi mati. Ada orang bu setelah makan banyak mati. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk bernapas lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tercatatlah dalam sejarah ibu si fulan mati karena sosak ongok banyak makan. Mau dicatat nanti seperti itu dalam sejarah tidak. Nah, jadi sendawa ini bukan standar, ya terserah. Apabila rasanya sudah cukup, karena yang tahu kadar kita itu adalah kita sendiri. Standarnya sudah ada, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adab tentang makan dan minum. Boleh tidak kita makan dan minum di rumah orang yang meninggal dunia diundang takziah? Boleh apa tidak? Ibu pula jawab lagi. Nah, ini masalah yang beberapa dari dulu sudah terjadi perbincangan heboh di kalangan orang-orang yang mengkaji. Tetapi saya melihat yang seperti ini harus ditafsir persoalannya. Ditafsir tadi kita rincikan persoalannya. Misalnya begini, ada orang yang ditimpa musibah. Ada keluarganya yang meninggal. Harusnya kita tetangga ini yang membuatkan makanan. Nah, sekarang kan kalau di daerah perumahan di beberapa tempat di Pekanbaru ini sudah ada sosial kematian. Maka diambil dari sana, ya diambil dari sana. Lalu orang yang ditimpa musibah tadi tidak disibukkan lagi dia dengan membuat makanan apa. Nah itu kita yang membuatkan. Lalu kasus yang kedua, misalnya orang yang ditimpa musibah ini orang mampu, kaya dia, ya anak keturunannya orang bepitih. Lalu dia ingin sedekah makanan, diundangnya kita ke rumah, dipesannya makanan, diberikannya ke kita. Boleh apa tidak? Boleh kita makan karena sedekah ini sampai pahalanya kepada orang yang diniatkan. Nah, jadi dipisah-pisahkan dulu masalahnya. Nah, jadi kita diundang itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka yang tadi, yang kedua tadi, orang ingin sedekah, ya sudah boleh kita datang. Yang jadi masalah di tengah masyarakat, sudahlah dia miskin, tertimpa musibah, dia pula yang harus masak-masak, mereka pula yang harus menjamu. Ini tetangganya sampai hati, tak punya perasaan. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi. Sudahlah kawanku menderita, dapat musibah, secara adat disuruh pula dia menjamu kita, kan meleset namanya itu. Nah, jadi ibu-ibu macam mana sistemnya di sini? Nah, kalau ada orang meninggal gimana? Ada SKM kan? Nyumbang kita kan? Atau kita datang tuh bawa beras? Ya, kalau di kampung kan datang takziah tuh bawa beras, bawa uang. Nah, itu yang dipakai oleh keluarga tuh nanti ya untuk masak ala kadarnya, ya disedekahkan kembali ke orang yang datang. Jadi boleh hukumnya memakan makanan yang ada di rumah orang yang meninggal di dunia. Yang meninggal dunia jika diundang untuk takziah. Kemudian yang kedua, jika diundang acara pesta pernikahan non muslim,
bagaimana cara kita menyikapi dihidangkan makanan. Biasanya non muslim itu mereka udah kasih tahu ini halal, ini tidak halal. Ya, biasanya udah begitu dulu. Mereka tahu diri juga. Ya udah datang, kalau ada mereknya halal, bismillah, ya nikmati saja. Ya, jadi begitu ya. Nah, dan kita juga kalau misalnya di kota-kota kan begitu. Kalau di kampung-kampung kita misalnya mungkin non muslimnya tidak menyebutkan, nah, maka kita harus tanyakan. Tidak masalah kita tanyakan, karena ini menyangkut keyakinan kita. Dan ketika dia mengundang kita, itu berarti dia sudah siapkan. Biasanya begitu, ya. Biasanya begitu. Nak mungkin lah dia mengundang orang muslim tapi yang dimasaknya B2. Nah, mungkin lah itu cari lawan namanya tuh. Kalau cari lawannya tuh wah. Jadi begitu. Nah, biasanya ada ininya ya. Jadi silakan datang kalau jelas di sana ini halal. Nah, ini untuk muslim, ini untuk non muslim. Ya, saya dulu di Australia pernah juga begitu diundang. Ya, ini this just for non muslim. Non muslim masuk sini makanlah di situ. Nah, ini yang untuk muslimnya. Ada diatur sedemikian rupa. Tapi kalau tidak ada yang diatur seperti itu, kita harus menanyakannya halal apa enggak nih? Ya, karena ini menyangkut yang kita mah. Dah habis Bu. Satu. Ini udah tadi nih. Ini udah tadi ya. Makan dengan tangan kanan, ditopang dengan tangan kiri tadi udah. Kalau sudah terbiasa, nah udah. Ada yang lain? Tak ada? Baik, jika tidak ada kita tutup dengan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Sebelum kita berdoa, marilah kita istighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa liman 'allamana ilma wa liman ahsana ilayna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an lana wa li ahlina wa li awladina wa li walidina min kulli da' wa 'afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.